Salam terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai videonya, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman kalian ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha ila wahyi sayyidina wa habibina wa syafiina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahir rahmanir rahim. Hadha al-majlis al-mubarak. Bismillahir rahmanir rahim. Hadhihi al-kutub al-mubarakah. Syekh Abdul Somad Al-Kalambani, Syekhina Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman Al-Madani, Syekhina Haji Muhammad Syafi'i Hilami, wa Abu Yabi Haji Zaid bin Namzih, Bismillahir rahmanir rahim. Haji Ahmad Musyafa Umar bin Umar Zuhaimi, wa Bismillahir rahmanir rahim. Farham walidin wa masyayikhina ومشايخنا ومشايخنا وجداتنا وأقربائنا وزرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم ويفقهنا العمل والقيامة بكتاب الله وسنة رسوله سيد المرسلين وإلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسن لنا مالنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعدد عن إصلاح ما فسدا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الصدق لي أبدا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيدنا
أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين قال رضي الله عنه. الفصل الثالث في بيان آفات العلم وبيان علامات علماء الآخرة والعلماء السوء وتسمى علماء الدنيا. Bermula pasal yang ketiga pada menyatakan keberadaan ilmu dan menyatakan alamat ulama akhirat dan alamat ulama yang jahat dan dinamakan ulama dunia. Jadi ini pasal ketiga menyatakan tentang bahayanya ketika ilmu itu dipegang sama ulama yang ulamanya itu ulama dunia. Bahkan dikatakan di sini adalah ulama usu, ulama-ulama yang jahat, ulama-ulama yang bakal ngancurin agamanya dia sendiri. Ya. Di sini ada keterangan gimana perbedaan yang alamat. Kalau kata kita tanda-tandanya ada kelihatan. Apakah dia ulama dunia atau dia ulama il akhirah? Kalau dia ulama dunia pasti imbasnya itu nggak ada. Kalau dia ulama il akhirah, ketika dia mengatakan sesuatu tentang ilmu, gampang orang cernanya. Ya. Di sini dikatakan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, qad dzakarna ma warada min fadailil ilmi wal ulama wa qad warada al ulama usu tashdidat azimah dalat ala annahum ashaddan nasi azaban yaumal qiyamah. Faminal muhimmatil azimah ma'rifatul alamatil fariqati baina ulama'id dunya wa ulama'il ukhra wa ulama'il akhirati wa na'na bi ulama'id dunya ulama'is su'il ladzi qasadhum minal ilmi at-tana'umi bid dunya wa tawassala ilal ja'i wal manzilati inda ahliha. Artinya telah kami sebutkan akan beberapa dalil Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang datang akan beberapa daripada kelebihan ilmu dan ulama. Ya, kita pernah bahas ada kelebihan ilmu dan kelebihan ulama. Dan telah datang pula beberapa hadis pada mencelakakan ulama yang sangat besar kesalahannya, yang menunjukkan atas mereka itu yang terlebih sangat siksa pada hari kiamat. Maka setengah yang cita-cita yang amat besar itu yaitu mengetahui alamat yang membedakan antara ulama dunia dan ulama akhirat. Dan kami kehendaki dengan ulama dunia itu yaitu ulama yang jahat adalah alamatnya mereka itu yaitu maksud mereka itu dengan belajar ilmu itu akan bersedap-sedap dengan kesukaan dunia dan menyimpankan ia akan kemegahannya dan meninggalkan akan martabat pada orang ahli dunia. Maka adalah kosoknya yang demikian itu sejahat-jahat maksiat yang membawa kepada siksa pada hari kiamat. Imam Al-Ghazali ngasih tahu sama kita. Kata Imam Al-Ghazali, beliau meriwayatkan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pernah ngasih gambaran di kitab ini. Di kitab ini dikasih gambaran bagaimana tata cara orang sebelum dia itu ngaji itu bagaimana niatnya, kosok. Karena semua dimulai dari situ. Kalau kata kita obsesinya. Ya, makanya ini penting nih buat kita. Karena segala sesuatu yang kita pengenin, kalau kita udah jadi orang itu, pasti kita bakal ngerjain itu. Pasti itu. Iya kan? Kira-kira nanti kalau anak jadi ulama,
ngopi kan di mana-mana gampang misalkan. Ini singkat aja. Terus nanti kalau dia jadi ustadz begitu kejadian pasti itu bakal begitu entah. Ya gak? Apa yang selama ini diobsesiin, dicita-citain, kebenaran Allah sampein nih. Jadi nih dia ulama nih. Habis itu aja ya begitu nih. Kalau jadi ustadz kan mau minjem apa-apa sama orang gampang. Batas dikasih tuh. Jadi ustadz tuh sama Allah. Jadi ulama dia. Habis itu apa yang jadi kosot dia terjadi itu semuanya. Begitu. Makanya semua dimulai dari sebelum orang itu nuntut ilmu. Makanya orang kalau mau ngaji niatnya apa ini sebenarnya dari awal. Kalau kita niat ngilangin kebodohan, nah itu nomor satu. Yang kedua demi mensahkan ibadah kita sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena nggak ada guna yang namanya ibadah kalau ilmunya kagak. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ya nggak ada sia-sia tiap-tiap orang yang beramal tanpa ilmu buat apa? Bahkan dikatakan lagi orang alim juga kalau dia nggak ngerjain lebih berat bahkan siksanya daripada orang biasa. Wa 'alimun bi 'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil wasan, kata Ibnu Ruslan. Wa 'alimun bi 'ilmihi lam ya'malan. Ada orang alim dengan ilmunya dia nggak pernah ngamalin. Orang disuruh ngamalin, dianya sendiri nggak ngamalin. Ya, mu'adzabun katanya. Dia bakal diazab mu'adzabun min qabli 'ubadil wasan. Dia bakal diazab sama Allah sebelum penyembah berhala diazab, di duluan diazab itu. Orang alim yang bisa merintah cuman ngerjainnya kagak. Itu diabadikan dalam kitab Matan Zubat oleh Ibnu Ruslan Asy-Syafi'i, kata beliau begitu. Ya, dulu nazom tuh bentuknya itu. Wa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil wasan. Itu yang jadi perolehannya seperti itu. Maka ciri-cirinya sekarang dari awal kita mulai semua. Sebelum kita mau ngaji, niatnya apa dulu? Obsesinya apa dulu? Jangan sampai ketika semuanya udah disampaikan sama Allah Subhanahu Wa Taala, muncul itu ulama-ulama yang kapan? Ketika orang waktu ngaji niatnya salah. Jadi waktu ngaji niatnya udah salah. Terus di situ juga dikatakan beberapa hadis Nabi yang mencelakakan ulama yang sangat besar kesalahan yang menunjukkan kalau menunjukin orang yang salah. Ulama tuh, namanya ulama itu kan ngasih alamat sama orang, ngasih tanda, ngasih ciri sama orang ya kan. Ketika cirinya salah, memang kemana jalan kebaikan sono? Dari sono belok kanan, belok kiri. Ente salah tuh, nunjukin orang yang pengen ibadah, kena ente. Salahnya orang bodoh adalah kesalahannya orang alim. Ketika orang bodoh dia nggak bisa apa-apa, orang alim yang disalahin. Buat apa ada orang alim di situ? Kok bisa ada ngelik orang bodoh di situ? Kok bisa ada orang nggak ngerti agama sampai gini hari? Para pendakwah bakal ditanya tuh sama Allah Subhanahu Wa Taala tentang itu. Ketika dakwah Islam tuh nggak pernah nyampe ke kita, kok bisa? Ya nggak, di zaman yang udah canggih kayak begini, kecuali memang orangnya memang masa bodoh deh. Ceramah banyak, pengajian banyak, di HP ada, di YouTube ada, di mana-mana ada, pengajian ada, tapi dia nggak mau tahu tentang agamanya. Itu beda lagi ceritanya. Ini ketika dakwah itu nggak sampai di tengah-tengah kita, itu pun pendakwah bakal disalahin itu. Kenapa? Kok bisa ada yang nggak nyampe? Kok bisa ada yang nggak kena? Kok bisa ada yang nggak tahu tentang agama kita? Itu bakal jadi PR tuh buat kita. Mati. Nah itu jadi yang namanya terkait tentang ilmu. Jadi hadis Nabi kita Muhammad SAW nerangin tentang itu. Nah terus dikatakan, yaitu mengetahui alamat yang membedakan antara ulama dunia dan ulama akhirat. Dan kami kehendaki dengan ulama dunia itu, yaitu ulama yang jahat. Yang namanya ulama dunia itu ulama yang jahat. Apa artinya? Dia nunjukin sesuatu yang salah. Ya enggak? Nunjukin sesuatu yang salah. Apalagi nggak cuma itu, pola kehidupannya itu jauh dari kehidupan apa yang disesuaikan dengan syariat agama kita. Dan kami kehendaki dengan ulama dunia itu, yaitu ulama yang jahat. Adalah alamatnya mereka itu, yaitu maksud mereka itu dengan belajar ilmu itu akan bersedap-sedap dengan kesukaan dunia. Dia mau ngaji, jadi kalau dia jadi ulama, dia mau bersedap-sedap dengan kesukaan dunia. Dia banyak duit ya, ini kaya tuh, hidupnya enak, hidupnya nikmat, hidupnya mulia, hidupnya segala macam semua fasilitas ada. Mau ngapa-ngapain tinggal naik, mau ngapa-ngapain tinggal jalan.
Itu tuh yang dia cari selama itu lama udumnya. Maksud tujuan dia adalah ketika dia mau ngaji, kalau dia berhasil, dia bakal bersedap-sedap dengan urusan dunianya. Gitu. Makanya ingat, pendakwah itu susah, itu sunnatullah. Ingat Nabi kita, orang paling mulia, ya kan? Tubuhnya mulia, semuanya mulia. Tapi apa yang terjadi, dihina Nabi. Pernah satu saat orang ngedatengin Nabi, saking bencinya sama Nabi, saking keselnya sama Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, sama ada yang namanya Abdullah bin Khalaf namanya, itu ada sahabat, ada musuh Nabi, itu musuh Allah semua itu. Dia itu memang niat maksud tujuannya mau ngejatuhin Nabi itu. Nunggu Nabi sholat. Nabi kalau habis sholat ada perintah dari Allah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya, kalau habis sholat dia sholat. Waktu sholat Nabi nunggu posisinya sujud. Dilemparin kotoran unta, bukan kotorannya tapi daleman unta yang udah 3 hari itu daleman dipotong tuh 3 hari diinepin di situ aja tuh. Habis itu diangkat, dilempar dari tubuh Nabi atasnya sampai bawah. Itu bau busuknya, ya Allah. Jeroan itu kalau udah sehari aja baunya udah kagak enak, udah 3 hari. Isi perutnya unta 3 hari, Nabi lagi sholat dilempar. Cuma Nabi ngaudean sholatnya karena waktu itu belum ada ayat yang menerangkan turunnya orang itu batal sholatnya kalau najis datang. Waktu itu makanya Nabi selesain sholatnya. Itu tubuh mulia loh. Tubuh yang paling mulia di muka bumi ini nggak ada selain tubuh Nabi kita Muhammad SAW. Tubuh yang mulia dihina begitu. Bagaimana kita yang berlumuran dosa, kan belum pernah juga ente lagi sholat. Pernah gak lagi sholat sampai dilemparin kotoran? Belum pernah kan? Kudunya kita tuh yang pantas tuh, yang hina badannya ya, yang hina dosanya banyak di mana-mana, yang mau ditimpukin yang pantas kita. Kita belum pernah dapat perlakuan begitu. Tapi orang mulia, yang dunia akhiratnya paling mulia, dia pernah tuh ngalamin kayak begitu. Itu jadi pemikiran buat kita. Artinya apa? Tariknya, jalannya buat orang-orang yang dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti pahit itu. Ente dakwah kalau ditolak itu biasa, Nabi bukan ditolak lagi, diusir. Diusir, nggak dianggap, dibuang. Ya enggak? Dijauhin sama orang, dihina, dipitnah. Ya ada orang pendakwah baru nggak diterima, dimarah-marah. Ente ada dakwah nggak diterima. Terima dong. Wah, begitu. Hati-hati, ingat, perjuangan dakwah Islam itu pahit semua. Ya, dan sebaik-baik jalan adalah jalan yang Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ente jadi pendakwah, jalan ente mulus, itu menghilangkan thariqahnya orang-orang lama kita. Jadi yang namanya orang dakwah wajib harus perih hidupnya. Ingat tuh, yang namanya orang dakwah wajib dia harus perih hidupnya. Ada satu habaib di Hadramaut, ketika dia berdakwah dipuja, enak hidupnya, beliau nggak mau tuh pindah di satu tempat. Pas pindah di satu tempat dia dakwah, dipuja lagi, diagungin lagi, dihormatin lagi. Dia nggak mau, dia pindah lagi. Ditanya nih sama muridnya, ini kenapa pindah-pindah begini? Dakwah udah banyak, pindah lagi, sono pindah lagi. Kata, ini belum nemuin apa yang menjadi sunnatullah nih, belum. Pas dia dakwah dihina, dicaci, dimaki, diusir, baru katanya, nah ini nih khairul wara namanya. Ini sebaik-baik yang ditempuh jalan orang-orang dulu. Kalau belum yang namanya ngalamin dihina, dicaci, dimaki, diusir dan lain sebagainya, itu belum ikut thariqah jalan dakwah orang-orang pendahulu kita, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dakwah kita nggak boleh enak. Justru aneh jadi kalau ada orang dakwah jalurnya enak mulu, semuanya dapat enak, nggak pernah nangis, nggak pernah apa namanya, nggak pernah miris, nggak ngerasain kita nggak makan, nggak puasa, apa segala macam, enak jalan tempuhnya. Kita semenjak dari awal tempuhnya enak, Ustaz, jalan tol. Hati-hati kalau ngilangin apa yang menjadi kesunahannya daripada ulama-ulama kita dulu, berarti bukan jalannya dia. Ingat, kita itu jalannya thariqahnya orang-orang salaf, orang-orang pendahulu kita yang semuanya dia bakal ngalamin kesusahan, kepahitan, nggak enak, diusir, dihina, itu pasti bakal terjadi sama diri kita. Makanya periksa diri kita, kalau jadi pendakwah belum pernah dihina, hati-hati.
berarti dakwanya belum mantap, belum. Kalau jadi pendakwah belum pernah diusir, berarti belum nikmat, belum dakwanya. Itu namanya tariq khairul wara, namanya sebaik-baik jalan pendahulu kita, yaitu perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.